Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas 3E akan mempresentasikan UAS pemodelan dan simulasi yang terdiri dari dua anggota. Anggota pertama yaitu menjelaskan tentang data setnya, anggota yang kedua yaitu menjelaskan tentang aplikasinya. Untuk anggota pertama yaitu saya sendiri dengan nama Devisa Putri dengan NPM 18.1.03.02.0073P. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu dataset yang pertama yang baru saya download yang terdiri dari 40.000 data di sini. Nah, ini akan kami lakukan tahap preprocessing yang nantinya akan kami gunakan. Untuk data preprocessing yang sudah kami lakukan itu terdiri dari 100 data yang kami gunakan dengan evidence sebanyak 6 jenis, yaitu evidence umur, evidence pekerjaan, evidence status perkawinan, evidence pendidikan, evidence kontak, evidence hasil, dan satu hipotesis hasilnya yaitu yes dan no. Kenapa kami memilih 6 jenis ini? Karena data yang lain tidak bisa digunakan sebagai query untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu langkah pertama kita hitung evidence satunya dulu. Cara menghitungnya kita kelompokkan datanya. Contohnya orang yang berumur 21 sampai 25 yaitu jumlahnya 7 orang. Orang yang berumur 26 sampai 30 jumlahnya yaitu 24 orang. Sampai dengan yang berumur 51 sampai dengan 55 yaitu adalah 12 orang. Setelah kita kelompokkan, selanjutnya kita jumlahkan dan hasilnya adalah 100. Begitu juga dengan evidence yang kedua yaitu tentang pekerjaan. Di sini ada 7 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah admin. Ini ada totalnya 28. Selanjutnya adalah blue collar yaitu 8 orang. Sampai dengan teknisi yaitu 1 orang dan jumlahnya setelah dijumlahkan keseluruhan datanya yaitu berjumlah 100. Begitu juga dengan evidence yang ketiga yaitu tentang status perkawinannya digolongkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu bercerai, ada 33 orang, yang sudah menikah 44 dan yang single 23, totalnya datanya yaitu 100. Begitu juga dengan evidence yang keempat yaitu tentang pendidikan. Kita kelompokkan terlebih dahulu, setelah itu kita jumlahkan dan total keseluruhannya adalah 100. Begitu juga dengan evidence yang kelima yaitu kontak yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada seluler dan yang kedua ada telepon. Kita jumlahkan total datanya yaitu 100. Selanjutnya yaitu evidence 6 yaitu tentang hasil. Di sini terdiri dari 2 jenis ya, yang totalnya juga kalau dijumlahkan hasilnya 100. Setelah evidence-nya dihitung, selanjutnya hipotesisnya kita hitung, yaitu hipotesisnya ada 2, no dan yes. Di sini untuk data yang memiliki hasil no totalnya 50 dan hasil yes totalnya juga 50. Jadi totalnya adalah 100. Selanjutnya kita
kita jadikan ke desimal, ya. Setelah itu kita hitung lagi evidence dan hipotesisnya, ya. Kita kelompokkan lagi berdasarkan yang pertama, evidence yang pertama yaitu umur, kita kelompokkan per jumlah umurnya dari dua hipotesis yaitu no dan yes. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhan, totalnya adalah 100. Begitu juga dengan evidence yang kedua sampai dengan evidence yang keenam. Setelah itu adalah memasukkan data baru. Tadi kami menambahkan satu data baru dengan data sebagai berikut, yaitu orang yang berumur 21 sampai 25 dengan pekerjaannya yaitu manajemen. Status perkawinannya adalah sudah menikah. Pendidikannya adalah basic 6Y. Kontaknya adalah dan hasilnya adalah tidak ada dan memiliki hipotesis no. Selanjutnya yaitu kita menghitung data tesnya PXH1 dengan rumus yaitu lookup kolom umur dengan kolom evidence 1 dan hipotesis no, yaitu akan muncul hasilnya 0,06 dan PXH2 juga sama cara menghitungnya menggunakan rumus lookup dengan kolom umur dan evidence 1 dan hipotesis dengan hasil yes, totalnya adalah 0,08. Rumusnya sama sampai dengan hasil. Dan selanjutnya kalau sudah kita menghitung PH1 dikali dengan PXH1-nya, ambil datanya dari mana? Yaitu dengan rumus produk dari umur sampai dengan hipotesisnya. Nanti akan muncul hasilnya yaitu 0,0004. Begitu juga dengan PH2 dikali PXH2 dengan rumus yaitu produk dari umur sampai dengan hipotesisnya akan muncul nilai 0,0001. Setelah itu kita jumlahkan PH1 dengan PH2-nya. Jika sudah, kita akan menghitungnya kembali PH1X, yaitu dengan rumus kita ambil dari PH1 dikali PXH1 dibagi dengan untuk PH2-nya dengan rumus yang sama, yaitu PH2 dikali PXH2 dibagi dengan jumlah keduanya. Selanjutnya untuk PH2X rumusnya yaitu sama, PH2 kali PXH2 dibagi dengan jumlah dari keduanya. Selanjutnya kita menggunakan rumus if jika salah satu dari PH1 dan PH2 memiliki nilai maksimal, memiliki nilai tertinggi, maka akan muncul keterangan dipilih. Jika nilainya lebih rendah, maka akan muncul tidak dipilih atau dengan menggunakan simbol min. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Untuk penjelasan datasetnya, selanjutnya akan dijelaskan untuk aplikasinya oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Pertama kita harus login dulu, admin@gmail, kita masukkan
Sekian. Kemudian kita dialihkan ke halaman dashboard ya. Di sini kita bisa lihat videonya sejumlah 6 yang telah teman saya jelaskan tadi di rumus Excelnya jumlah 6, yaitu yang pertama age, yang kedua job, yang ketiga marital, yang keempat education, yang kelima kontak, yang keenam podcast. Kemudian kita untuk menguji cobanya kita pilih transaction. Kita bisa lihat di sini ini adalah data asetnya. Kita menggunakan 100 dataset. Kemudian kita klik tambah dataset, kita masukkan nilai yang kedua, yaitu nilai yang kedua ya. Pastikan di Excel tadi sudah benar. Kita pilih D125, kita pilih manajemen, singlenya kita merit, basic 6Y kita sama, telepon kita seluler, assistant sama. Kita masukkan bebas 2125 725 admin bukan manajemen. Kita klik merit, education basic 6Y, kontak seluler, podcast non assistant. Kita di sini kita bisa lihat ya, ini ada 3 select, yaitu hitung result yes dan no. Kita pilih yes, maka kita memasukkan atau menambah dataset tanpa belum dihitungnya dengan nilai akhir yes, dan no ini sebaliknya dengan nilai akhir no. Tetapi kalau kita ingin menghitungnya, kita pilih hitung result dengan acuan datasetnya tadi sejumlah 100 yang telah dibuat ya. Kita klik save change. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa 0,08, 0,06, hasilnya sama ya, sama yang di sini. Kita lihat nilai akhirnya langsung. Kita X dan Y, kita kalikan semuanya yang beratribut yes, semuanya kita dikalikan menghasilkan 0,0847 sama 0,0847, sedangkan yang satunya 0,0372 sama. Kemudian kita bisa lihat jumlah dari keduanya, yaitu dari 4372 sama ini ya, jumlahnya 0,05219. Kita dapat nilai akhir ini dari 0,0847, yaitu result just dibagi jumlah datanya, yaitu jumlah nilai akhirnya atau jumlah ininya lah, perkaliannya antara yes dan no kita jumlahkan. Jadi ini 0,087 dibagi 0,05 hasilnya 0,1623. Sedangkan untuk no nya 0,8377, yaitu 0,372 dibagi 0,15 hasilnya 0,5. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa menentukan ya hipotesis 1 adalah 0 lebih besar daripada hipotesis 2, yaitu dipilih no. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nilai yang kedua dari soal tadi bernilai no, sama dengan yang di Excel ya. Dan kita close. Kemudian kita coba nilai yang keempat. Nilai keempat dari ininya, yaitu 51. Nilai dari soal keempat ya. Kita pilih aja, langsung aja. Kita pilih 5155, klik admin. Kita klik single basic 6Y sama tetap seluler, ganti telepon aja tetap. Kita klik tambah dataset, terserah namanya, kita 5155. Terus jobnya admin, terus marital single, educationnya basic 6Y, kontaknya telepon, podcastnya no assistant. Kita hitung resultnya. Maaf, kita ini belum di number format. Kita bisa lihat 02714 sama 02714 sama 0,0957 sama semuanya. Kita dapat hasil nilai akhir hipotesis ke-1, hipotesis 1 adalah 0, jumlah nilai akhirnya 0,5214,
sama. Kemudian yang yes-nya yaitu proses kedua nomor 4786. Jadi dapat kita simpulkan nilai soal yang keempat klasifikasi no, karena hasil akhir dari no lebih besar daripada hasil akhir dari yes. Oke, kalau kita coba lagi, kalau kita menyimpan datanya, karena data tadi tidak tersimpan ya masuk riwayat ini, tapi kita bisa lihat datanya tadi ya nggak tersimpan tapi masuk ke database-nya. Kita coba menyimpannya, jadi kita nanti menjadikan acuan datasetnya itu sejumlah 101. Coba kita simpan biar datanya 101. Kita klik 25, terus jobnya admin manajemen, merit, educationnya basic 6Y, kemudian seluler non existent, kita hitung result, searching, hasilnya sama kayak tadi ya, tapi ini kita harus simpan dahulu. Klik simpan, sukses ada dataset disimpan. Jadi ini dataset yang dah ditambahkan tadi ya masuk ke ini, jadi datasetnya sejumlah 101. Coba kita masukkan dataset keempat, sama ini gak usah dia 5155, manajemen, admin, name-nya single, basic name-nya sama, saudara ganti telepon, asisten sama. Kita hitung resultnya ya, kita bisa lihat ya, maaf ini belum di number format ya, banyak komanya. Kita bisa lihat hasil akhirnya yaitu beda yang tadi 0,957, beda 0,512, 214, bedanya beda sedikit ya, tapi kita dapat simpulkan bahwa nilai keempat dari data 101 itu dapat disebutkan atau klasifikasinya yaitu no, karena no lebih besar daripada yes. Kita klik simpan aja nggak apa ya, data terakhirnya kita simpan masuk ke sini. Saya rasa cukup itu penjelasan aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya dan teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.